Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillah wa'lamu anallaha sami'un alim. Man zallazi yukridullaha qaradan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa qatilu, dan berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Man zallazi yukridullah qardon hasana, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, yaitu qardon hasana, pinjaman yang terbaik. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang katsirah, yang banyak. Wallahu, dan Allah, yaqbidu, mampu menyempitkan, wa yabsutu, dan melapangkan rizki, wa ilaihi, dan kepadanya lah turja'un, kalian dikembalikan. Ini ada rangkaiannya dengan ayat yang sebelumnya. Muamalah sampai rumah tangga, sampai juga masalah sholat. Sebenarnya kalau lataga sholat, akhlak lah selesai. Kalau lataga sholat, pasti tidak iri dengki. Pasti tidak SMS sanang mencari orang susah, susah mencari orang sanang. Namun ujiannya banyak. Ujiannya banyak. Sebelum Nabi diisrokan dan dimi'rajkan, luar biasa. Luar biasa. Termasuk ujian berperang. Yang sebelumnya orang takut mati. Orang takut mati, akhirnya lari dari kematian. Takut mati, lari dari kematian. Kasudahannya mati jo. Kan dimatikan. Akhirnya ada orang minta tolong doakan untuk dihidupkan. Dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan oleh Allah. Jadi takut mati, kasudahannya mati juga. Menghindar. Sekarang ada orang yang takut berperang karena takut mati juga. Akhirnya dia lari, ya sementara sebenarnya tidak ada gunanya. Rizki, mati, ajal sudah diatur. Ini intinya juga ayat ini. Makanya di dalam penjelasan itu ada orang yang menghindarinya. Ya, dari menghindarinya. Hindar dari kematian, menghindar dari jihad fisabilillah, maka ini tiada gunanya. Takaran sudah Allah berikan. Ajal sudah pasti. Rizki sudah dibagi. Banyak sedikitnya sudah ada. Hanya kita disuruh untuk mencari saja. Untuk mencari. Makanya ada heran. Yang satu jualan nan ciele manggaleh. Kok iri nan satu kepada yang satu? Itu penyakit hati. Itu penyakit hati itu. Nan digalehnya babedo. Ba iri. Apalagi nan samo. Dan ini sudah ada. Makanya di penjelasan di sini, ya, ajal, rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut nilai ibadah kita apa? Cari karunia, finish rizki. Itu sudah ada pada Allah. Pada Allah. Maka tingkatkanlah nilai kebaikan kita, ibadah kita. Bahkan ini sangat panjang sekali penjelasannya. Di sana juga ada surah Ali Imran ayat 168. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak
turut ikut berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari kalian, jika kalian orang-orang yang benar. Ini menyindir orang yang tidak mau ikut perang, padahal telah wajib kepadanya. Kita berpantang cari musuh, tapi musuh datang. Nah itu. Kita akan berperang itu ada perintah berperang jika diperangi terus. Kalau tidak, tidak ada perintah berperang. Tapi kalau sudah tiba perintahnya, maka jangan takut mati. Siapa yang sedih tidak ikut berperang? Yang julukannya adalah julukan pedang Allah. Khalid bin Walid. Dia ikuti perang, dia ikuti perang-perang. Karena mengikuti perintah Allah dan Rasul. Ternyata suatu ketika dia meninggal di atas kasur. Sedih dia, sedih. Kenapa saya tidak meninggal waktu berperang? Seperti itu orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan tidak takut mati. Tidak takut mati. Ikut enggak. Jangankan ke mati, ada juga yang takut dah makan. Coba, takut dah makan. Takut dah makan kan bahaya. Takut hilang rasa kinyo. Kan bahaya. Di halaman 2, telah diriwayatkan kepada kami dari panglima pasukan kaum muslim yang dijuluki pedang Allah. Siapa? Khalid ibnul Walid. Bahwa ia mengatakan ketika sedang menjelang ajalnya, sesungguhnya aku telah mengikuti perang anu dan perang anu. Dan tiada suatu anggota tubuhku yang selamat melainkan padanya terdapat bekas tusukan pedang, panah, kemudian pukulan pedang. Tetapi aku kini mati di atas tempat tidurku, seperti unta mati di kandangnya. Semoga mata orang-orang yang pengecut tidak dapat tidur. Maksudnya apa? Dia merasa sedih. Dia sakit karena dirinya tidak mati dalam peperangan. Itu yang disampaikan tadi. Model itu bana, ya, tidak pengecut. Kenapa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq? Ketika Rasulullah diisrokan, kemudian Mi'raj naik, sampailah ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian dia kembali pada malam itu juga. Maka ketika diceritakan kepada orang, ketika dikumpulkan oleh Abu Jahal, sini, kumpul. Ini Muhammad mau bercerita. Akhirnya diceritakan yang sebenarnya. Saya diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat. Kembali saya di waktu pagi, masih malam juga. Apa kata mereka? Ini tukang sihir yang nyata. Dan indah-indah saya Muhammad kok. Kece Abu Jahal dan orang-orang, murtad orang banyak keluar. Kenapa? Karena mereka berbicara ranahnya bukan ranah iman, tetapi ranah akal. Tidak masuk akal, tidak mungkin. Akhirnya banyak orang yang keluar dari Islam. Akhirnya ditanyakan oleh seseorang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, apa yang disampaikan Muhammad bagaimana? Apa kata Abu Bakar? Ya, apa kata Abu Bakar? Apa yang dikatakan Muhammad benar. Dan dia jujur. Lebih daripada ini, saya percaya dan yakin. Karena ini yang berbicaralah iman. Apa maksudnya? Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ketika itulah dijuluki As-Siddiq. Apa? Yang membenarkan dan berkata jujur. Luar biasa itu. Ketika orang murtad, ketika orang berbondong-bondong keluar dari Islam, tetapi Abu Bakar meyakini. Tentu iyo, karena bukan akal. Sama dengan orang berinfak. Ini kan cerita infak ini ayat juga. Meminjamkan kepada Allah apa artinya? Infak ikhlas. Ini berinfak. Kalau pakai logika, kita punya uang 100.000. Coba diinfakkan 10.000. Tinggal berapa uang kita? Tinggal? Punya uang 100, diinfakkan 10. Tinggal? 90 menurut ya. Tapi hakikatnya uang kita yang mana? Yang 10 itu. Kenapa? Yang 90 belum tentu milik kita.
Kenapa tidak? Awak KWC di Masjid Jamilul Huda. Di rosok-rosok saku Sarawak. Pas kamu membayar katupe, piti nan 50 tu dah ada. Kan alun tentu milik awak. Kalau nan 10 lah jale. Nah, gitu. Jadi jangan pakai matematik kita dalam hidup ini. Jangan pakai matematik kita. Makanya ombo kalau kultum di pasar, kan ada orang nan menggaleh kain. Menggaleh kain. Kok kain. Tidak usah iri kepada orang yang menggaleh kain. Iya. Biar saja. Karena sudah diatur rezeki itu oleh Allah. Jangan pakai matematik kita, hitung-hitungan kita rusak jadinya. Sama dengan, leka mungkin Nabi Muhammad dalam semalam bisa, karena fa'ilnya yang memperjalankan Allah. Tentu itiak wak, itiak. Tibo itiak kawa, kecil itiak. Deyutraga wak ke Jakarta kecil itiak. Apailah kecewa. Kiro-kiro dari Silayang itiak ko ke Jakarta baralamu. Itulah mau. Coba kita perjalankan itiak tadi. Batu sini. Perjalankan tiak. Ikut amboyo. Nah, sama-sama bayi ke Jakarta. Akhirnya kita berangkatkan itiak. 2 jam sampai di Jakarta. Kurang malah. Kenapa? Diperjalankan. Muhammad hambanya diperjalankan. Maka sampai. Jangan logika. Karena tidak akan sampai logika itu. Tapi iman. Sama dengan infak di sini. Namanya meminjam kepada Allah berarti kita berinfak, mengeluarkan harta yang diberikan Allah, dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Kemudian kita infakkan dengan ikhlas. Kok tenaga, kok pikiran, kok uang, maka infakkan. Itu yang sebenarnya. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang menginfakkan tersebut dengan ikhlas berarti meminjamkan kepada Allah qardon hasanah, maka janji Allah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda. Lipat gandanya yang banyak lagi. Kan ada di dalam surah apa? Yang terkenal itu surah Al-Baqarah 261. Perumpamaan nafkah infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 butir. Kemudian pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan lagi pahala dan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Sama dengan sholat juga. Pertama kali sholat diwajibkan berapa? 50 perintahnya. Akhirnya bertemu dengan Musa. Kan di langit pertama Adam, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dengan Musa, ketujuh dengan Ibrahim. Ya, kemudian dia ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Ya, ketika ketemu sama Musa, apa? Kata Musa, Muhammad menghadap Rob, menghadap Tuhanmu, minta keringanan. Kenapa? Sudah dicobakan oleh saya, kata Musa. Apa? Kepada Bani Israel. Bani Israel tagok, tegap, kuat, tinggi, gadang, luar biasa kekuatannya. Bani Israel saja tidak sanggup, apalagi umatmu. Lihat. Nah, dia sanggup. 50 tidak sanggup. Kalau perintah ini dipraktekkan, berarti setiap setengah jam sholat. Bilo ibu-ibu kababada. Bilo ka masak. Bilo ka melayani suami. Begitu pula kita. Makanya akhirnya setelah bolak-balik dapat keringanan 5. Kata Musa, minta lagi. Minta lagi keringanan. Malu saya. Kata Nabi Muhammad, malu. Akhirnya menjadi 5. Tapi informasinya apa? Nilai dilipat gandakan. Sekali sholat subuh, lipat gandanya 10. Zuhur 10. Asar 10. Maghrib 10. Isya 10. Berarti 5 kali 10, 50. Pertanyaan.
Malu enggak, keterlaluan enggak kita sudah diberi nikmat, asalnya 50 menjadi 5, tidak juga dikerjakan? Keterlaluan. Urang nan bakarajo di para bara lamonyo. Sekian lamanya. Sanggup? Sanggup. Orang bekerja 8 jam? Sanggup? Sanggup. Urang manggale di pasar? Sanggup. Nonton sepak bola? Sanggup. Ya, bekerja yang lain sanggup. Kenapa sholat? 1 kali sholat cuman 10 menit tidak sanggup. Keterlaluan. Nah, inilah termasuk masalah infak. Insya Allah Allah lipat gandakan pahala ganjaran orang yang berinfak di jalan Allah. Ya. Akhirnya ada juga surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah di mana ketika Allah sampaikan ayat Al-Baqarah ayat 245 di dalam surah Al-Baqarah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Di dalam surah At-Taubah ayat 38 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Kayu awak, bapiti awak, singgoma. Lama makan singgoma lama awak, nikmat awak. Makan kau. Singgo kau. Coba. Nan di Bali di awak 1 porsi 100.000 dengan 10.000. Singgoma. Singgo kau. Jadi jangan menuhankan harta, jangan menuhankan makanan, jangan menuhankan dunia. Dunia ini sedikit sekali kenikmatannya sementara dan sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau nanti sudah di akhirat, kemudian insya Allah semuanya ini dimasukkan ke dalam surga, amin. Semuanya dimasukkan surga, amin. Semuanya dimasukkan surga, amin ya robbal alamin. Bersama-sama awak masuk sarugo. Paleman yang paling tinggi surganya, ambo di bawahnya ada bado. Nah, bab itu nyo di sarugo dak ado PR, dak ado ngepel, dak ado memberasihan WC, dak ado awak tagaduh di tasumbe, nak polongan, ya banda lain sebagainya. Dak ado awak memasak bu, dak ado memasak bu, dak ado lah disediakan. Nah, tinggal nikmat menikmati saja. Bapak-bapak diagih 70 bidadari pak. Leka 7 tuh. Nah, dunia ini kecil. Siapa yang paling kaya di dunia? Ternyata kekayaannya tidak di bawah. Di dalam surah At-Taubah ayat 38 disebutkan tadi apa? Kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit sekali. Rasulullah pernah, sesungguhnya Allah melipat gandakan pahala suatu kebaikan menjadi 2 juta kebaikan. Ya Allah. Duduk di kajian tafsir ini sekian kali lipatnya. Perjuangannya banyak. Ya, sholatnya luar biasa, tantangannya dingin, ngantuk, kemudian banyak agenda, banyak kegiatan. Kita sisihkan waktu, kurang lebih setengah jam. Berlipat ganda nanti pahalanya, insya Allah. Bahkan setiap langkah ke rumah Allah, setiap langkah ke masjid, Allah gugurkan dosa dan kesalahannya. Ini luar biasa. Ada di halaman 3 di buletin kita, paragraf yang kedua, ya keberapa? Semakna dengan hadis di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari jalur Amr ibnu Dinar, dari Salim, dari Abdullah ibnu Umar, ibnul Khattab, bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memasuki sebuah pasar, lalu ia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak sekutu baginya semua kerajaan dan semua pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah mencatatkan baginya 1.000.000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1.000.000 keburukan dosa. Jadi kalau PK pasar membaca doa minimal la ilaha illallah
Pas turun bismillahi tawakkaltu ala Allah, kemudian ada doa khusus masuk pasar, kalau tidak minimal menyebut nama Allah, maka berjuta-juta pahala diberikan oleh Allah dan gugur berjuta-juta dosa. Kalau kita KPK pasaan dibaca, anan ka di Bali, sayua maraso ya. Dicatat puluh, tiba di pasar hilang catatan ka mangawa. Surah Al-Baqarah 261 tadi sudah di halaman 4. Ya. Ada surah Az-Zumar ayat 10. Ini perlu dibacakan juga. Ya. Ketika surah Al-Baqarah 261 hingga akhirnya, maka Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku, tambahkanlah buat umatku. Lalu turunlah ayat berikut, di mana Allah berfirman, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Surat yang kita bahas, ayat yang ke-245. Nabi berdoa, wahai Tuhanku, berdoa lagi, tambahkanlah buat umatku. Lalu turunlah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi tidak selalu kita itu adalah diberi secara materi dan finansial, tapi ada junan susah. Contoh misalnya, awak lay taat, lay rajin sholat berjamaah, infak sedekah, tidak tinggal susah jo hidup awak secara materi. Biarlah, karena kehidupan kita sebenarnya bukan di atas dunia, tapi di sana. Kan pernah disampaikan, coba kalau satyo semayang, satyo sholat, dapat motor, dapat Honda bakir. Seluruh dunia itu. Kalau ingin cash di atas dunia, sholat subuh, dapat Honda. Sholat zuhur, dapat lo Honda. Labara tu Honda wa. Sholat asar, dapat lo Honda. Karena ingin cash di dunia juga. Sampai 5 kali, bara dapat Honda dalam sehari semalam. 5. Seminggu, 35. 2 minggu, 70. Sebulan, 140. Kadipangan Honda tu. Karena diagih cash oleh Allah di atas dunia ini. Tidak bisa dipakai tuh yang 100 sekian itu. Kadijual di awak ke orang. Oranglah habis punya Honda. Makanya sengaja oleh Allah, ya nanti di akhirat balasannya itu. Jangan bersedih hati ketika kita beramal, berbuat baik, termasuk sholat, wirid pengajian, kajian, tidak cash oleh Allah. Ya, tetapi ada nikmat yang tak tampak tapi terasa. Itulah nikmat dari Allah. Dalam Al-Quran disebutkan ada nikmat Allah taknya mangango pakai titik, itu nikmat yang nampak, dunia lain sebagainya nampak. Tapi ada nikmat yang tak nampak tapi terasa. Contoh rajin berjamaah, ada ketenangan jiwa batin, ada kepuasan, adonan hilang kalau ndak pergi ke surau ke masjid. Ada sesuatu yang kurang kalau ndak ikut wirid kajian. Maka itu berarti ada nikmat yang tak nampak tapi terasa. Dan ini termasuk kategori nikmat yang sangat luar biasa. Taknya bule diagih titik di ateh. Itu nikmat yang maknawi. Tak nampak tapi terasa. Itu nikmat luar biasa. Ya, ada taknya tak mangango titik di tengahnya. Nah itu nikmat yang sifatnya duniawi. Mudah-mudahan kita dapat nikmat yang taknya mangango, dapat nikmat yang taknya marbutoh. Bule adu titik. Insya Allah. Apalagi bagi kita yang hadir pada kesempatan ini, sehingga Allah katakan wallahu, dan Allah. Ya, di dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas, dia yang mampu menyempitkan dan wayab sutu, juga mampu melapangkan rizki. Dengan kata lain, belanjakanlah harta kalian dan janganlah kalian pedulikan lagi dalam melakukannya. Karena Allah Maha Pemberi rizki. Dia menyempitkan rizki terhadap siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya
dan mampu melapangkan rezeki terhadap yang lainnya di antara mereka. Dan insya Allah ujung-ujungnya kita, kalau orang bijak, pasti kita beribadah bukan sekedar mengharapkan surga dan takut neraka, tapi ibadah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Itu orang bijak. Kenapa begitu? Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Apa maksudnya dikembalikan? Kita akan pulang kampung, kembali ke kampung akhirat. Ibu, bapak, terakhir, senang enggak kalau nanti pas rayo anak cucu kita pulang kampung? Senang enggak? Kini lah diberitakan insya Allah, alhamdulillah kita ngambil cuti 2 balik hari, ditambah lagi akumulasi cuti-cuti, dan ada ditambah cuti di hari raya. Maka anak kita, anak cucu kita 5 balik hari di kampung. Dapat berita senang enggak? Senang. Ya, pulang kampung. Tapi kalau pulang kampung kampung awak, kasih layang. Tapi kalau siapa yang ingin, nanti insya Allah kami doakan Bapak Ibu pulang kampung akhirat. Kira-kira didoakan seperti itu, mau enggak? Mudah-mudahan dalam sehari ini pulang ke kampung akhirat. Belum banyak yang siap ini, termasuk saya sendiri. Kita doakan dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita lancar-lancar saja ke kampung akhirat dan mendapatkan lipat ganda dari apa yang kita lakukan.